Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Profesionalisme dalam Pendidikan Islam. Saya Nada Afifah, NIM 0303192045. Saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang definisi profesionalisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi memiliki arti mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri dari suatu profesi. Profesionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang-orang profesional. Orang yang profesionalisme adalah orang yang memiliki profesi. Sedangkan profesionalisme merupakan sikap dari seseorang profesional, dan profesi berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok yang disebut profesi. Artinya, pekerjaan tersebut bukan pengisi atau sebagai hobi belaka. Jika profesi diartikan sebagai pekerjaan dan sebagai pandangan hidup, maka profesional dapat diartikan sebagai pandangan untuk selalu berpikir, berpendirian, bersikap dan bekerja sungguh-sungguh, kerja keras, bekerja sepenuh waktu, disiplin, jujur, loyalitas tinggi, dan penuh dedikasi demi keberhasilan pekerjaannya. Nilai-nilai Islam yang mendasari profesionalisme itu ada 4. Yang pertama, sifat kejujuran atau siddiq. Kejujuran ini menjadi salah satu dasar yang paling penting untuk membangun profesionalisme. Kedua, sifat tanggung jawab atau amanah. Sifat tanggung jawab ini juga merupakan sifat akhlak yang sangat diperlukan dalam membangun profesionalisme. Yang ketiga, sifat komunikatif atau tablik. Dengan sifat ini, seseorang penanggung jawab suatu pekerjaan akan dapat menjalani kerjasama dengan orang lain lebih lancar. Dan yang terakhir, yaitu keempat, sifat cerdas atau amanah. Dengan kecerdasan, seseorang profesional akan dapat melihat peluang dan menangkap peluang dengan cepat dan tepat. Ini saya akan melanjutkan pemateri yang pertama yang berjudul Definisi Profesionalisme. Mukhtar Lutfi tahun 1984 menyebutkan bahwa seseorang yang memiliki profesi bila ia memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, profesi harus mengandung keahlian. Yang kedua, profesi dipilih karena panggilan hidup dan dijalani sepenuh waktu. Yang ketiga, profesi memiliki teori-teori yang baku secara universal. Yang keempat, profesi adalah untuk masyarakat, bukan untuk diri sendiri. Yang kelima, profesi harus dijalani atau dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif. Yang keenam, pemegang profesi memiliki otonomi dalam melakukan tugas profesinya. Yang ketujuh, profesi memiliki kode etik. Yang kedelapan, profesi harus mempunyai klien yang jelas. Kemudian saya akan melanjutkan materi yang kedua yang berjudul Pandangan Islam tentang Profesionalisme. Ada dua kriteria pokok, yaitu satu, merupakan panggilan hidup. Yang kedua, keahlian. Kriteria panggilan hidup sebenarnya mengacu kepada pengabdian atau dedikasi. Kriteria keahlian mengacu kepada mutu pelayanan. Pekerjaan profesi di dalam Islam dilakukan untuk sebagai pengabdian kepada dua objek. Yang pertama, pengabdian kepada Allah. Yang kedua, pengabdian atau dedikasi kepada manusia atau kepada yang lain sebagai objek dari pekerjaan itu. Pengabdian dalam Islam selain demi kemanusiaan juga dikerjakan demi Tuhan. Setiap pekerjaan harus dilakukan secara profesional, dalam arti harus dilakukan secara benar.
itu hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang yang ahli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa bila satu urusan dikerjakan oleh orang yang tidak ahli, maka tunggulah kehancuran. Kehancuran dalam hadis ini dapat diartikan secara terbatas dan dapat diartikan secara luas. Bila seseorang guru mengajar tidak dengan keahlian, maka yang hancur adalah muridnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Handayani Nasution, NIM 0303192077. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan membahas tentang aktualisasi profesionalisme dalam perspektif Islam. Islam mengajarkan bahwa kerja keras harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut. 1. Bahwa pekerjaan itu harus dilakukan berdasarkan kesadaran dan pengetahuan yang memadai. 2. Pekerjaan harus dilakukan berdasarkan keahlian. 3. Berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik. 4. Pekerjaan itu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah, dan masyarakat. Oleh karena itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 5. Pekerjaan dilaksanakan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi. 6. Pengupahan harus dilakukan secara tepat dan sesuai dengan amal atau karya yang dihasilkan. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Rizky Handayani. Selanjutnya pemateri keempat akan saya jelaskan sendiri, yang berjudul cara menerapkan profesionalisme sekolah-sekolah Islami. Pertama, adanya profesionalisme pada tingkat yayasan. Biasanya sekolah berada di bawah pengelolaan dan tanggung jawab yayasan. Kedua, menerapkan profesionalisme pada tingkat pimpinan sekolah. Yang ketiga, penerapan profesionalisme pada tingkat pelajar. Dan yang keempat, profesionalisme tenaga tata usaha sekolah. Terima kasih.